Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nifatunisa dengan NIM 112011116 dari program studi akuntansi STIE Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan latihan soal mengenai regresi berganda. Langsung saja untuk soal yang pertama dengan kasus PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut ini. Data yang pertama yaitu daerah Yogyakarta dengan penjualan 209, promosi 30, dan stand 154. Yang kedua yaitu daerah Tangerang dengan penjualan 206, promosi 28, dan stand 164. Yang ketiga yaitu daerah Madiun dengan penjualan 245, promosi 32, dan stand 192. Dan yang terakhir yaitu daerah Solo dengan penjualan 234, promosi 30, dan stand 184. Sebelumnya di sini saya sudah menginput datanya ke dalam SPSS, jadi langsung saja kita ke langkah-langkah untuk analisisnya. Yang pertama kita klik analis, kemudian klik regression dan klik linear. Kemudian isikan kolom dependen dengan variabel penjualan dan kolom independen dengan variabel promosi dan stand. Kemudian klik tombol statistik. Pada pilihan regression coefficient ini kita pilih yang estimate. Dan untuk pilihan pada kolom sebelah kanan ini kita beri tanda centang pada model fit, R-square change, descriptive, part and particle correlation, dan collinearity diagnostic. Kemudian klik continue. Kemudian klik tombol plot. Pada standardized residual plot ini beri tanda centang pada histogram, kemudian klik continue. Kemudian klik tombol option. Pada pilihan stepping method kriteria, masukkan angka 0,05 pada kolom entry. Kemudian beri tanda centang pada include constant in equation. Dan pada pilihan missing values, kita pilih yang exclude case listwise. Kemudian klik continue dan klik OK. Sehingga akan muncul output sebagai berikut. Pada tabel diperoleh min dari penjualan 246,40 dengan standar deviation sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 15. Kemudian min dari promosi yaitu sebesar 34,53 dengan standar deviation 9,583 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Dan min pada stand adalah 187,93 dengan standar deviation 38,087 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Kemudian pada correlation dapat dilihat bahwa nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand.
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stan adalah kuat. Kemudian pada tabel model summary, pada kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian pada kolom R square menunjukkan angka sebesar 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Dan pada kolom standar error of the estimate menunjukkan angka sebesar 9,983, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 41,113. Kemudian pada tabel koefisien, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sebesar 2,238 dan koefisien variabel stan sebesar 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238x1 ditambah 0,576x2. Selanjutnya latihan soal yang kedua dengan kasus. Suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, usia atau X1 31 dengan pengalaman kerja atau X2 4 tahun dan income atau Y 35.400. Yang kedua, usia 31 dengan pengalaman kerja 3 tahun, income 41.200. Dan yang terakhir, usia 29 dengan pengalaman kerja 5 tahun dan income 30.000. Tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan A sama dengan 0,05. Sama seperti sebelumnya, di sini saya sudah memasukkan datanya terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita ke langkah-langkah untuk analisisnya. Yang pertama kita klik analis, kemudian klik regression, dan klik linear. Kemudian masukkan variabel income ke dalam kolom dependent dan variabel usia dan variabel pengalaman kerja ke dalam kolom independent. Kemudian klik tombol statistik. Pada pilihan regression coefficient, kita pilih yang estimate, dan untuk pilihan pada kolom sebelah kanan ini kita beri tanda centang pada semuanya sama seperti sebelumnya. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik tombol plot. Kemudian pada standardized residual plots kita beri tanda centang pada histogram, kemudian klik continue. Kemudian klik option. Pada pilihan stepping method kriteria ini kita masukkan angka 0,05 ke dalam kolom entry.
Kemudian beri tanda centang pada include constant in equation, dan pada pilihan missing values kita pilih yang exclude case listwise, kemudian klik continue dan klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Pada tabel deskriptif statistik diperoleh min dari income adalah 29.990,91 dengan standar deviation sebesar 9652,404 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 11. Min dari usia adalah 29,27 dengan standar deviation 5,694 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 9. Kemudian min pengalaman kerja sebesar 2,64 dengan standar deviation 1,804 dan jumlah data yang tersebar 11. Kemudian pada correlation dapat dilihat bahwa nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,883 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Selanjutnya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,672 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Kemudian pada tabel model summary, pada kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu 925. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian pada kolom R square menunjukkan angka sebesar 0,856 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Kemudian kolom standar error of the estimate menunjukkan angka sebesar 4,092,663 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 4,092,663 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income sebesar 9,652,404. Kemudian pada tabel koefisien, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandard desert coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar minus 1,062,524, sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia diperoleh 1234,603 dan koefisien variabel pengalaman kerja diperoleh 1696,742. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan minus 10622,524 ditambah 1234,603 X1 ditambah 1696,742 X2. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau kekeliruan dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.